Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Yaitu yang pertama, pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi, wawasan nasional yang dimaksud dijadikan sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Yang pertama, secara etimologis. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang atau cara melihat. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, satu kesatuan ekonomi. Yang keempat, satu kesatuan hankam. Yang ketiga, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara Yang kedua, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Aspek historis. 2. Aspek geografis dan sosial budaya. 3. Aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Yang pertama, segi historis atau sejarah. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Yang kedua, kita pernah mengalami atau memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain, terutama di benua Asia dan Afrika, sama-sama pernah mengalami masa penjajahan bangsa Barat. Bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, dalam kurun terakhir menjelang kemerdekaan, bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan Jepang. Tidak kurang dari 350 tahun. Kita hidup dalam zaman penjajahan. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, segi geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5,192 juta dengan perincian daratan seluas
juta. Dan laut seluas 3,166 juta. Negara kita terdiri dari 2 atau 3 lautan perairan. Yang ketiga, jarak utara selatan 1888 dan jarak timur barat 5510. Yang keempat, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra atau posisi silang. Yang kelima, Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, Indonesia berada pada iklim tropis dengan 2 musim. Yang ketujuh, Indonesia menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Yang kedelapan, berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang ke-10, wilayah yang subur dan dapat dihuni. Yang ke-11, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Yang ke-12, memiliki etnik yang sangat banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Yang ke-13, memiliki jumlah penduduk yang besar yakni sekitar 265 juta. Yang ketiga, segi geopolitik dan kepentingan nasional. Geopolitik adalah istilah yang pertama kali dikembangkan oleh Yang ketiga, segi geopolitik dan kepentingan nasional. Geopolitik adalah istilah yang pertama kali dikembangkan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Sebagai ilmu geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi, bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani, yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedang implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Berdasarkan hal ini, kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau lingkungan tempat tinggal negara itu. Dua, paham geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Yang keempat, perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, perumusan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN secara berturut-turut. Ketentuan tersebut adalah 1. TAP MPR nomor 4 MPR 1973. Kedua, TAP MPR nomor
Kiatat 3. Yang keempat, MPR nomor 2 MPR 1988. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 MPR 1993. Yang keenam, TAP MPR nomor 2 MPR 1998. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan, utama kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Konsep Nusantara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sekarang ini, dengan tidak adanya lagi GBHN, maka rumusan wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi politik keternegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri Nusantara kiranya tetap dipertahankan. Artinya, Nusantara merupakan ciri kewilayahan negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil perubahan 4 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut Kamus Maya Wikipedia, negara kepulauan merupakan hasil keputusan Konvensi Perserikan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, yang berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gagas besar atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi ini menentukan pulau bahwa gagasan kepulauan berarti suatu gagasan pulau-pulau termasuk bagian pulau perairan di antara gagasan pulau-pulau tersebut dan lain-lain, wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikiannya eratnya sehingga gagasan pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan setelah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Assalamualaikum. Otonomi daerah Indonesia. Yang kaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah. Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan kebutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Wawasan Nusantara juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan keamanan dalam lingkungan negara nasional Indonesia. Cerminan dari semangat persatuan itu diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan. Yang kedua, otonomi daerah di Indonesia. Menurut
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bukan sentralisasi. Hal ini disebabkan satu, wilayah Indonesia yang sangat luas, dan dua, daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis dan budaya yang berlainan. Dengan alasan demikian, maka pemerintahan menyerahkan sebagian kekuasaan kepada wilayah atau daerah-daerah agar mengurus dan mengatur sendiri kekuasaannya. Berdasarkan itu, maka Undang-Undang Dasar 1945 memandang perlu adanya pemerintahan daerah. Adanya pemerintahan daerah adalah akibat dari penerapan atas desentralisasi. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.